Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita lagi di bulan suci Ramadan, di bulan yang mana sama-sama kita tunggu untuk kita menjadi lebih baik lagi, untuk menjadi insan pribadi muslim yang lebih kuat lagi, baik dari segi iman, ilmu, dan amal kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada Nabi kita yang agung, Nabi Al-Mustafa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar sahabat-sahabat siar sekalian? Tidak terasa kami mengisi kultum sudah dari 4 tahun yang lalu, 3 atau 4 tahun yang lalu ya, Masya Allah. Alhamdulillah sekarang di tahun 2026 ini kita kembali lagi berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang menurut kemarin Cing Yunus dan Abah juga pernah sampaikan, bulan untuk kita mengupgrade diri kita, mengupgrade keimanan kita, mengupgrade ilmu kita, dan mengupgrade amal kita, sehingga kita menjadi pribadi yang terupgrade lagi. Bukan cuma Ki Jarod yang ke-upgrade, kita juga terupgrade insyaallah. Dan gak perlu jauh-jauh ke ujung kolon. Mudah-mudahan di kultum ini dan ngaji majelis bareng Abah dan juga tayangan-tayangan SDG bisa menjadi madrasah buat kita, sehingga bisa menjadi pribadi yang terupgrade secara iman, ilmu, dan amal. Sahabat yang dirahmati Allah, sekarang di hari pertama ini bulan suci Ramadan ini, sebagaimana di awal-awal dahulu juga ketika acara kultum, saya selalu mengingatkan untuk memperkuat dan mempertajam niat kita. Karena ulama bilang, Syekh Ahmad Mubarak bilang bahwasanya ruba amalan sagir tu kabir huniyat, ruba amalan kabir tu sagir huniyat. Betapa banyak amalan sagir yang kecil tapi bisa besar karena niatnya. Dan betapa banyak juga amalan kabir yang besar tapi karena jadi kecil, berubah menjadi kecil. Asbab apa? Karena niatnya yang kurang. Dan juga kalau kita baca Riyadhus Shalihin di bab-bab awal itu, Imam Nawawi menyampaikan pentingnya niat. Makanya dibuka dengan hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu bergantung pada niatnya. Sahabat yang dirahmati Allah, ayo kita sama-sama untuk pertama ini kita menyusun niat. Apa saja niat yang harus kita lakukan sebagai pejuang syiar di bulan suci Ramadan ini, agar ibadah kita jadi terarah, agar kita punya program. Dan jangan lupa siapkan handphonenya atau mungkin punya buku tulis, kita catat list apa saja yang harus kita lakukan, to-do list selama bulan suci Ramadan, kita targetkan begitu. Baik, kalau sudah disiapkan, handphonenya sudah disiapkan atau direkam atau juga boleh di buku tulis, maka yang pertama tentunya niat kita menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cari ridho Allah, itu tujuan utama kita. Karena tanpa ridho Allah, ibadah kita, tanpa tujuan kita murni karena Allah, ibadah kita menjadi tidak khalis. Tidak lagi ibadah kita murni. Bukannya tidak boleh, oh saya mau puasa mau kurus, itu hadiah aja belakangan, sahabat yang dirahmati Allah. Oh saya mau sehat, oh itu hadiah belakangan saja, 2, nomor 3, nomor 4. Tapi tujuannya utamanya adalah menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena Allah sudah memanggil kita untuk mendapat ridhonya agar dijadikan orang yang bertakwa, maka ayo kita sambut panggilan dari Allah tersebut agar kita menjadi orang yang bertakwa untuk mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, cari ridhonya Allah. Kalau saya kasih contoh biar nggak sulit, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kalau kita latihan memanah, ketika kita latihan memanah, di situ panah ada tujuan panah kita biar kita dapat tuh. Lalu sebelah ada hadiahnya. Yang kita panah nggak boleh hadiahnya, yang kita panah tetap itu tujuannya. Hadiahnya belakangan kalau tujuan kita sudah tercapai. Dan tujuan kita hanya Allah ilahi anta maksudi, menjadi hamba-hamba Allah yang patuh, yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, nanti insya Allah akan diperpanjang lagi di kultum-kultum berikutnya. Yang kedua, kita harus bikin planning ibadah. Planning ibadah kita yang pasti tentunya kita harus punya planning, kita harus punya rencana bahwasanya kita harus puasa 30 hari penuh dan menjalankan sahur, dan juga 30 hari penuh kita checklist. Jangan lupa itu planningnya. Lalu kalau kita bicara sholat, nah planning kita checklist sholat tepat waktu, kalau perlu di print. Selama bulan Ramadan, sholat tepat waktu, dan tambahin lagi checklistnya berjamaah. Kasih checklist gitu, kejar itu, niatin. Lalu apalagi, kalau bisa kita sebelum azan dah, ini kebetulan di masjid nih, sebelum azan kita duduk
tempat duduk di tempat lebih awal. Begitu. Nanti perpanjang lagi ya, ada banyak lagi nanti di kultum berikutnya. Lalu niat yang berikutnya, tarawih dan witir juga. Nah, ini juga harus ditargetin. Jangan cuma hadir, tapi hatinya juga hadir. Jangan hanya jasad yang hadir, hatinya hadir. Dan jangan lupa bulan ini bulan Al-Quran. Targetin tilawah Al-Quran, baca Al-Quran. Baca bukan hanya Al-Qurannya saja, terjemahnya juga untuk kita amalkan sehari-hari. Dan juga qiyamul lail, sholat malam, tahajudnya pejuang syar, itu jangan lupa. Lalu juga ada planning-planning zikir-zikir harian. Pagi ini mau zikir apa, siang ini mau zikir apa, sore mau zikir apa, ditargetin. Dan juga biar hati kita nggak kering. Dan jangan lupa sedekah. Kita juga ada program nanti. Program sedekah kita adalah berbagi untuk guru ngaji. Nah itu kita jalanin bareng-bareng. Dan sedekah-sedekah lainnya. Dan juga ada juga kita niatin lagi menjaga lidah kita, lisan kita. Nah ini ibadah yang berat, tapi kalau nggak kita targetin susah. Harus kita targetin. Nanti perinciannya ada di kultum berikutnya. Lalu juga i'tikaf nanti di malam-malam terakhir bulan suci Ramadan. Nah itu list-listnya ya. Nanti ditulisin deh nih sama editor. List-listnya yang harus kita jalanin di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa kita sesuai target. Kalau nggak bisa 100%, 98% deh. Itu aja. Terima kasih sahabat yang dirahmati Allah. Selamat berbuka puasa. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.